Selamat sore, berjumpa dengan saya Ronaldo Subianto Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil pengerjaan tugas besar mata kuliah DWI oleh saya dan kelompok saya. Jadi seperti apa sih tugas besar yang ditugaskan? Jadi tugas besar yang ditugaskan itu adalah kita tuh membuat suatu perancangan data warehouse, membuat balance scorecard, melakukan visualisasi dan juga data mining. Yang nanti akan menggunakan data, yaitu data dari Open Data Jabar, dengan pengandaian bahwa pihak Ventureworks akan melakukan ekspansi bisnis ke daerah Jawa Barat, sehingga dibutuhkan beberapa opsi keputusan yang nanti akan digunakan untuk menentukan keputusan yang tepat untuk merealisasikan ekspansi tersebut. Nah, kemudian adalah kumpulan data yang kami gunakan adalah data dari Dinas Kependudukan Jawa Barat yang berisikan informasi tentang kependudukan di setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian data yang kita ambil itu akan diolah lagi sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya, dan data yang telah diolah akan diproses lagi dengan bantuan tools yang nanti akan digunakan dalam menentukan keluaran yang menggambarkan situasi yang ada di Jawa Barat, sehingga dapat memberi masukan terhadap pihak Ventureworks untuk mengambil langkah seperti apa untuk melakukan ekspansi bisnisnya di Jawa Barat. Kemudian kita masuk ke pemetaan studi kasus menggunakan GRIPS DM. Di sini business understanding adalah mengetahui potensi di setiap daerah, sehingga nanti akan membantu dalam pemilihan lokasi yang tepat untuk melakukan ekspansi bisnis Ventureworks yang ada di Jawa Barat. Kemudian data understanding-nya adalah kita menggunakan data yang diambil dari studi kasus, yaitu data Jabar yang dimuat dalam dimensi-dimensi, yaitu di salah satunya adalah dimensi waktu. Kemudian adalah data preparation, ya, di sini kita menggunakan implementasi ETL dan pengolahan data dan akan dimasukkan dalam staging area dengan memanfaatkan tools dan tahu. Kemudian ada evaluation. Di sini kita menggunakan dua jenis algoritma klasifikasi, yaitu Naive Bayes dan J48 yang dibantu dengan tools WK. Kemudian dalam deployment kita menggunakan visualisasi berdasarkan decision tree algorithm yang di sini kita menggunakan J48 sebagai hasil akhirnya. Kemudian ada balance scorecard. Seperti pada umumnya, balance scorecard ini memiliki 4 perspektif utama, yaitu learning growth, customer, internal business, dan financial. Nah, jadi di sini dari 4 ini kita tentukan objektif apa, dengan measurementnya seperti apa, targetnya apa, dan rational statementnya seperti apa. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian pemetaan alur proses data warehouse. Nah, untuk pemetaan alurnya ini kita menggunakan Open Data Jabar sebagai input ataupun sumber data. Kemudian kita melakukan ekstraksi, dan dalam ekstraksi tersebut terdapat beberapa proses, yaitu select, extract, normalize, transform, integrate, dan juga load. Nah, setelah itu data itu dimasukkan ke dalam dua database utama, yaitu DWDIM dan juga DWRAW. Kemudian dari data yang telah diolah tadi dibentuklah menjadi tiga poin utama, yaitu adalah dashboard pendudukan Jabar, kemudian ada reporting, dan terakhir ada data mining. Kemudian ini adalah pemetaan DIM fact tablesnya. Di sini ada 1 table fact dan 2 table DIM. Nah, di sini table DIM dan table fact ini lahir dari tabel-tabel yang ada di dalam DWRAW. Dalam DWRAW ini terdapat banyak data yang nanti akan kita seleksi, kita sortir, dan kita proses lebih lanjut, sehingga melahirkan 2 tabel DIM dan 1 tabel fact. Kemudian ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada total penduduk sekitar 42,2 juta dengan total kabupaten sebesar 27 kabupaten. Dan dari kabupaten tersebut kita bagi atas 3 klasifikasi atau 3 grup utama, yaitu potensial, kurang berpotensi, dan cukup berpotensi. Nah, juga diberi opsi lain ketika kita untuk menentukan daerah tersebut berdasarkan luas wilayah. Jadi di sini ada wilayah-wilayah yang terdaftar dengan luas wilayah tersendiri. Di sini adalah Garut dengan luas wilayah terbesar. Jadi ketika kita ingin melihat dari luas wilayah juga bisa, atau bisa melihat dari segi potensi juga, dari segi klasifikasi potensial atau tidaknya bisa juga. Nah, dan di sini juga kita bisa lihat bahwa persentase kemiskinan di setiap daerah yang ada di Jawa Barat ini mengalami signifikansi penurunan. Artinya semakin berjalannya tahun atau semakin lama, itu potensi daerahnya itu persentase kemiskinannya semakin rendah. Artinya
angka kemiskinan di sana semakin lama semakin menyusut. Artinya kesejahteraan masyarakat lebih besar di sana. Kemudian ada juga angka harapan hidup. Di sini ada angka 69 dan angka 74. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa angka harapan hidup di suatu daerah itu paling tinggi adalah 74. Artinya 74 tahun merupakan usia rata-rata orang paling tua yang ada di dalam daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada data mining. Kita masuk dalam data mining ini. Data mining adalah suatu pola ekstraksi ya terhadap data-data yang telah kita koleksi terlebih dahulu. Kemudian data tersebut kita olah lagi sehingga didapatkan kegunaan dan juga informasi yang menarik di dalamnya. Nah, di dalam data mining kita pertama melakukan proses persiapan data. Nah, dalam proses persiapan data ini kita menggunakan 3 tabel utama. Ya, di sini kita menggunakan zonasi, harapan hidup dan juga tingkat kemiskinan. Kemudian kita sortir lagi informasi yang ada di dalamnya. Kemudian kita pilih apa-apa saja yang akan masuk. Kemudian kita tentukan mana yang cocok dan mana yang harus dibuang. Kemudian kita melakukan formulasi. Di sini kita akan membuat sebuah kolom baru, yaitu kolom kategori dan dengan beberapa rumus tambahan, sehingga nanti akan didapatkan bahwa kategori daerah tersebut adalah standar ataupun tidak standar. Dan dari kategori kita masuk lagi, kita membuat formulasi dan kolom baru yaitu tentang growth rate. Setelah dari growth rate kita buat lagi status, dan akhirnya adalah file semua yang telah diformulasi tadi dimasukkan ke dalam satu tabel. Kemudian dari tabel tersebut kita konversi ke dalam Microsoft Excel. Setelah di dalam Microsoft Excel ini nanti kita juga konversi ya, kita konversi dari format XLS menjadi CSV, Separated Value, sehingga nanti file tersebut dapat digunakan dalam metode data mining kita yang nanti menggunakan tools WK. Di sini kita melakukan proses pengolahan data menggunakan tools WK. Di sini kita memilih terlebih dahulu apa saja yang akan kita masukkan ke dalam klasifikasi. Jadi kita masukkan semua baris yang ada. Kemudian kita klasifikasi setiap baris dan kolomnya berdasarkan algoritma tree dan juga naive Bayes. Nah, di sini naive Bayes kita mendapatkan keakuratannya itu sekitar 96%, sedangkan dia tree sebesar 100%. Jadi berdasarkan 2 perbandingan tadi kita memilih tree sebagai algoritma kita, dan sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi setiap daerah itu dikategorikan dulu menjadi standar ataupun di bawah standar, kemudian diklasifikasi lagi berdasarkan growth rate, signifikan atau signifikan. Nah, yang nanti hasil akhirnya adalah daerah tersebut diklasifikasi sebagai potensial, cukup berpotensi, dan juga kurang berpotensi. Jadi akhir kata di dalam kesimpulan ini adalah integrasi dan pengolahan data memberi manfaat besar yang mendukung pengambilan suatu keputusan secara tepat dan cepat. Data yang divisualisasikan memberi gambaran terkini terkait kondisi yang ada, sehingga nanti akan membantu dalam pengambilan keputusan. Di dalam studi kasus, insight yang terdapat beberapa golongan wilayah yang dapat dipilih sebagai opsi untuk menentukan pilihan dalam memilih letak bisnis yang baik untuk pengembangan ekspansi bisnis Adventure Works. Oke, saya kira kita sudah selesai pada akhir dari presentasi ini. Saya Ronaldo Subianto Panjaitan, mewakili kelompok saya. Saya undur diri. Terima kasih telah menyimak dan juga tertarik untuk melihat